Dalam video ini, saya akan mengajak Anda untuk bisa memunculkan gap dan duplikasi untuk transaksi disbursement. Kalau kita lihat gambar, maka gap itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada penjualan tahun 2013 yang kosong, yang lompat. Gap itu bahasa Indonesianya kesenjangan. Kemudian untuk duplikasi, itu nilainya sama, duplicate. Jadi ada, kalau dari gambar, ada 5 yang terduplikasi. Untuk bisa memulai, saya ajak menggunakan data disbursement dari file import web _gd. Pertama kali untuk mencobanya, Anda membuka file baru, file Excel baru, kemudian tekan tab New Query, From File, dan From Workbook. Kemudian Anda pilih Import Web _gd, kemudian import. Kemudian ada jendela navigator, dan Anda pilih disbursement, kemudian load. Nah, di sini akan kembali ke Excel, dan Anda akan menjumpai bahwa Excel itu telah memuat 157 rows. Kemudian coba disimpan di folder 2_analysis dengan nama gap duplikasi disbursement. Kemudian tekan save. Nama file akan berganti, dan sheet yang baru Anda ganti dengan disbursement. Sekarang kita mulai proses mencari gap dan duplikasi. Dan gap dan duplikasi ini berkaitan dengan nomor cek. Pertama, Anda double klik dulu untuk workbook queries. Tadi kita sudah import. Kemudian Anda akan menjumpai Power Query Editor. Check number-nya akan kita gunakan sebagai field yang ada duplikasi atau ada gap-nya. Pertama, kita harus mengurutkannya dulu. Klik panah ke bawah, kemudian sort ascending, kemudian OK. Nah, setelah urut, kini kita akan menambah kolom di sebelah kanan. Anda pilih tab Add Column. Yang kita tambahkan adalah kolom indeks mulai dari 0, from 0.
otomatis akan menambah kolom baru dan di situ dibuat nomor urut tapi mulai dari 0. Itu indeks pertama. Kemudian kita akan menambah indeks kedua, menambah kolom kedua. Add kolom lagi, indeks kolom, tapi sekarang mulai dari 1. Setelah kita klik, maka otomatis akan nambah kolom baru, indeks titik 1, yang dimulai dari angka 1. Oke, kalau sudah, Anda melakukan operasi merge. Yang Anda pilih adalah merge query. Yang pertama. Jadi ini filenya akan kita merge. Dengan apa? Dengan disbursement juga. Tapi yang membedakan adalah indeks 1 dan indeks titik 1. Ya, Anda pilih disbursement untuk current, tapi yang disorot adalah indeks untuk yang di atas dan indeks titik 1 untuk yang di bawah. Tadi yang mulai dari 0 dan mulai dari 1. Kemudian join kind-nya Anda pilih left outer. Klik OK. Nah, pada tabel pada Power Query Editor, sebagai hasilnya Anda pilih 2 panah untuk memastikan bahwa yang dimunculkan hanya number check number. Oke. Nah, di situ akan diulangi memunculkan nomor cek. Sekarang kita ganti kolom terakhir tadi dengan previous check number, disingkat prev chg no. Oke, kalau sudah, Anda menambah kolom lagi, tapi sekarang yang ditambahkan adalah kolom custom. Nah, klik custom kolom. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan antara kolom check number dan previous check number. Jadi Anda kasih nama new column name-nya dengan different, kemudian custom kolom formulanya adalah sama dengan check number kurang previous check number. Anda bisa memilih dari available column yang di sebelah kanan itu, jendela, kemudian insert. Pastikan rumusnya benar. Kalau rumusnya benar, maka akan ada pemberitahuan bahwa no syntax errors have been detected. Jadi formulanya tidak ada yang salah. Kemudian klik OK. Kalau sudah, akan muncul kolom baru different yang berisi pengurangan check number dengan previous check number.
Sekarang coba kita mencari gap. Gimana cara mencari nomor cek yang hilang? Dari kolom different, Anda klik panah ke bawah, kemudian pilih number filter, kemudian pilih greater than. Anda isikan greater than 1. Setelah OK, maka akan muncul kolom-kolom, maka akan muncul sebuah kolom yang berisi angka yang lebih dari 1. Kemudian Anda tutup. Untuk kembali ke hasil, maka di sana akan terlihat bahwa yang dimuat adalah 11 row. Ini adalah gap. Nah, kita coba copy hasilnya. Jadi Ctrl A, lalu Ctrl C untuk mengcopy semuanya. Kemudian Anda tekan tanda plus untuk membuat sheet baru. Setelah itu Ctrl V, maka akan berpindah di sini. Anda bisa ganti nama. Untuk sheet-nya Anda ganti nama menjadi gap, dan untuk workbook queries-nya Anda ganti nama menjadi gap juga. Nah, kalau diperhatikan, sebenarnya cara bacanya adalah bahwa yang muncul di sini adalah yang hilang dari urutan saja. Sebagai contoh, untuk record nomor 7, nomor cek yang hilang adalah 12968. Itu adalah mencari gap, mencari nomor cek yang hilang. Kemudian kita akan menggunakan data yang sama, tapi untuk mencari duplikasi. Kita double klik untuk disbursement. Nah, ini akan menampilkan yang terakhir tadi. Kemudian Anda bebaskan filternya supaya kembali ke mode awal. Setelah dibebaskan, maka akan kembali bahwa tabel ini menampilkan 157 rows. Untuk mencari duplikasi, kita mencari angka-angka yang nilainya 0. Jadi klik panah ke bawah, kemudian number filter, kemudian klik equals. Kita isikan 0. Kemudian klik OK.
Yang muncul adalah nilai-nilai 0. Kemudian kita kembali ke Excel, close and load. Nah, sekarang ada 15. 15 yang terduplikasi. Tapi untuk bisa menyimpannya dalam sheet tersendiri, Anda diminta untuk mengkopinya. Ctrl A, lalu Ctrl C. Kemudian tekan tanda plus di bawah untuk buat sheet baru. Dan Ctrl V di situ. Anda ganti menjadi duplikasi. Nah, cara bacanya adalah sebagai contoh, untuk record ketiga tercatat nomor cek 12597 yang juga tercatat pada record kedua. Anda bisa perhatikan kolom E dan C sebenarnya. Ini adalah contoh cek yang tercatat lebih dari sekali. Itu merupakan duplikasi.